Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 yang berbicara tentang kekuatan Allah, bahwa Allah yang menjadi kekuatan bagi kita. Sahabat yang baik hati, mungkin kita masih mengingat awal berita tentang virus corona sebelum melanda negara kita. Bahkan kita ikut membuat lelucon tentang corona tersebut dengan mengatakan bahwa tidak akan mungkin sampai di Indonesia, apalagi melanda orang Batak. Namun kenyataannya pada Maret 2020 dinyatakan bahwa virus tersebut telah melanda masyarakat kita juga. Dan saat berita pertama corona tersebut membuat kita merasa takut dan bahkan menimbulkan rasa curiga satu dengan yang lain. Dan hingga saat ini juga kita masih menghadapi situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dalam menghadapi keadaan ini, ketakutan dan keluhan hanya akan memperparah keadaan kita. Sebab dengan ketakutan yang berlebihan dan juga keluhan-keluhan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pemerintah hanya akan membuat kita semakin lelah, lemah, dan lesu. Sebab pada dasarnya ketakutan yang merajai akan melemahkan imun tubuh kita. Kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Namun kenyataannya kita harus menghadapinya dengan mengandalkan kekuatan dan pengharapan yang dari Tuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan bangsa Israel yang pada saat itu sedang dalam pembuangan. Hatinya pasti hancur luluh, perasaan sedih yang luar biasa, bahkan hidup mereka mengarah kepada keputusasaan. Kecenderungan orang yang sedang menghadapi pergumulan atau masalah berfokus pada apa yang dia miliki, kemampuan dan pengetahuannya. Berfokus hanya pada dirinya sendiri. Artinya, hubungannya dengan yang lain terganggu. Apakah itu kepada sesama atau bahkan kepada Tuhan? Tentu sekali kita pernah mengalami atau merasakan namanya kecewa, takut, khawatir, dan was-was. Perasaan itu membuat tubuh menjadi lemas dan kehilangan semangat. Bila hal itu terjadi, dari manakah kita mendapat kekuatan untuk menghadapinya? Dalam hal ini, kita sangat membutuhkan kekuatan yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Sebagaimana orang Israel dalam pembuangan yang pesimis dan sudah diambang putus asa, maka Yesaya hadir untuk membangkitkan semangat dan pengharapan bagi mereka. Pola pikir mereka dapat membuat hilangnya pengharapan mereka akan kebebasan yang membuat jiwa mereka kerdil, semangat menjadi padam, dan tubuh menjadi lemah. Maka pola pikir sangat menentukan apakah kita gampang lelah, lesu, dan lemah. Sebab pikiran kita dapat membuat kita lelah dan lesu. Jika pergumulan yang kita hadapi sekarang dapat melemahkan kita, maka mari kita ubah fokus kita bukan kepada pergumulan atau pandemi tersebut menjadi mengarah hanya kepada Tuhan. Jika orang Israel tadinya hanya berharap kepada raja atau pemimpin yang tidak mungkin lagi membawa mereka kepada kebebasan, maka pada saat itu mereka diingatkan bahwa yang akan membebaskan mereka adalah Tuhan. Dia selalu hadir dan bekerja untuk membebaskan dan memberikan kekuatan bagi mereka, sebab semua berada di bawah kendali Tuhan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan sebab kita adalah orang yang lemah yang membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bukan menjadi orang yang merasa sok hebat. Seperti dikatakan, orang muda bisa menjadi lelah, teruna-teruna tersandung jika mereka tidak mengandalkan Tuhan. Sahabat yang baik hati, hidup kita ini adalah hidup yang harus kita jalani dengan penuh pengharapan. Dan tentunya di dalam pengharapan kepada Allah, sumber kekuatan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seberat apapun pergumulan kita saat ini atau bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan menyerah dengan pergumulan dan keadaan. Tuhan akan menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapinya. Asal kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segalanya. Jika kita mudah lelah dan lesu, karena pikiran kita mungkin saat itu
Kita terlalu mengandalkan pikiran kita. Mari beralih hanya mengandalkan Tuhan dan memohon kekuatan kepadanya. Allah kita senantiasa bekerja dalam hidup kita dan mengharapkan kita seperti Raja Wali yang tetap sanggup terbang tinggi walau melewati badai. Mari terus berlari mencapai tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami di dalam menghadapi segala persoalan, segala pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau yang membimbing, menuntun kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan masalah-masalah dalam hidup kami adalah sangat kecil, karena Engkau adalah Allah yang mengendalikan hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.